Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugo Prayogo dengan nomor BP 1810243003. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah keanekaragaman hayati yang berjudul Manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan untuk pestisida nabati. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jenis tanaman yang digunakan. Yang pertama itu pestisida nabati pisang kepok. Kulit pisang merupakan bahan buangan limbah buah pisang yang banyak jumlahnya. Beberapa penelitian telah mengungkap manfaat kulit pisang kepok. Berdasarkan kajian tentang pemanfaatan kulit pisang kepok yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia yang ada pada kulit pisang kepok sebagai bahan pestisida nabati, menekan serangan serangga hama tanaman umur pendek. Sampel pada penelitian ini adalah kulit pisang kepok yang terbengkalai. Sampel selanjutnya dikeringkan dan dibuat menjadi serbuk kasar. Sampel dimaserasi selama 72 jam menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi 96%. Kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui adanya kandungan flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Hasil uji fitokimia kulit pisang kepok menunjukkan adanya kandungan bahan aktif flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada kulit pisang kepok tersebut memiliki potensi sebagai bahan alam pestisida nabati karena dapat mempengaruhi serangan hama tanaman umur pendek. Mol merupakan kandungan mikroorganisme yang dapat dikembangkan yang berfungsi sebagai starter dalam pembuatan bokasi atau kompos. Pemanfaatan limbah pertanian seperti buah-buahan tidak layak konsumsi untuk diolah menjadi mol. Dapat meningkatkan nilai tambah limbah serta mengurangi pencemaran lingkungan. Pemanfaatan mol pada pertanian organik masih belum banyak dilakukan, khususnya untuk komoditi kedelai. Data dari Badan Pusat Statistik berdasarkan data BPS pada tahun 2013, produksi kedelai pada tahun 2013 adalah 807,568 ton biji kering dan jumlah produksi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi di tahun 2012, yakni dengan angka 843,153 ton. Tingginya konsumsi masyarakat akan kedelai sebagai bahan baku olahan menyebabkan Indonesia masih mengimpor kedelai. Dan yang kedua itu ada pestisida alami dari ekstrak daun bunga pagoda. Senyawa antivirus terkandung pada beberapa macam tanaman. Hal ini telah dibuktikan oleh Raharjot pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa ekstrak mimba mampu menghambat intensitas serangan tobacco mosaic virus atau yang biasa disingkat dengan TMV. Dan pada tahun 2001, Sumowiarjut juga mengatakan bahwa ekstrak daun bunga pukul 4 dapat menghambat infeksi virus CMV pada Chenopodium amaranticolor. Kemudian diperkuat oleh Kordinan pada tahun 2006
yang menyatakan bahwa mimba mengandung nimbin dan nimbin yang berperan sebagai antivirus sangat bermanfaat dalam mengendalikan penyakit tanaman. Aplikasi ekstrak daun pagoda dan bunga pukul 4 dilakukan pada persemaian yang telah mempunyai 3-4 daun sejati. Caranya untuk 1 liter ekstrak pada konsentrasi 50% ditambah lem daun dengan konsentrasi 0,2 cc yang berfungsi sebagai perekat, perata, pembasah, dan penembus. Terhambatnya pembentukan klorofil pada daun mengakibatkan akumulasi gula sehingga daun mengalami klorosis. Akumulasi karbohidrat juga terjadi pada daun tanaman yang terinfeksi. Kandungan nitrogen daun pada tanaman terinfeksi lebih rendah dibandingkan dengan daun tanaman yang tidak terinfeksi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tanaman yang terinfeksi virus lebih banyak mengalokasikan nitrogen untuk bertahan dan replikasi virus dalam tubuh tanaman. Yang selanjutnya itu ada insektisida alami dari biji mimba. Mimba Azadirachta indica A. josue merupakan pojo berkayu antara 10-25 meter. Tanaman ini biasanya digunakan dalam industri kayu, pakan ternak, dan tanaman pinggir jalan. Namun selain itu, biji mimba mengandung 4 senyawa kimia alami aktif sebagai pestisida, yaitu azadirachtin, salanin, miliatriol, dan nimbin. Senyawa ini dapat menjadi insektisida dari 200 jenis serangga hama dan relatif sudah diresistensi dibanding dengan insektisida kimia sintetik. Pada beberapa penelitian insektisida IBM atau ekstrak biji mimba dalam formulasi serbuk kasar, serbuk halus, dan tidak efektif membunuh larva dan menghambat perkembangan H. Armigera yang lolos dari kematian di fase larva, dan dampak IBM di pertanaman kapas terhadap H. Armigera menunjukkan bahwa IBM tidak berbeda dengan pestisida botani komersial yang berbahan aktif azadirachtin dengan konsentrasi 1% aman terhadap musuh alami. Populasi larva H. Armigera yang dikendalikan dengan serbuk IBM 15 gram per liter air lebih rendah dibandingkan dengan populasi H. armifera pada tanaman kapas yang dikendalikan dengan insektisida kimia sintetik berbahan aktif asfat dan deltametrin. Dan di sini masih ada lagi tanaman lainnya yang dapat dijadikan sebagai pestisida alami, yaitu seperti pestisida alami dari tanaman ajeran, dan ada kandungan kimia lidah buaya untuk pestisida, pestisida nabati mengkudu, penggunaan bawang merah untuk pestisida nabati, pemanfaatan tembakau untuk tanaman terhadap serangga, pembuatan pestisida dari sambiloto, aplikasi pestisida dari tanaman jahe, tanaman gamal untuk pestisida nabati, daun sirsa sebagai pestisida nabati, daun talas sebagai pestisida nabati,
bengkuang sebagai sumber biopestisida, dan dapat disimpulkan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah kekayaan yang menjadi nilai lebih dibanding dengan negara lainnya. Keuntungan yang didapat bukan hanya lewat pertaniannya, namun pariwisata dan kedokteran juga dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyaknya variasi tanaman dan hewan membuat Indonesia perlu meningkatkan fungsi guna untuk terus menjaga keanekaragaman tersebut. Pada masa industri 4.0 dan pertanian berkelanjutan untuk tidak alasan lagi bagi petani maupun instansi pertanian untuk tidak menggunakan metode yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan pestisida. Pestisida yang banyak mengandung senyawa kimia perlu digantikan oleh pestisida yang berasal dari nabati. Dengan banyaknya keanekaragaman sumber tanaman yang dapat digunakan untuk menjadi pestisida nabati seperti contoh di atas. Namun petani ataupun pihak terkait lebih memperhatikan dan mengaplikasikan pestisida nabati tersebut di dalam budidaya pertanian. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.